Kalau kita udah meraktekin ilmu RDAE hasilnya belum kelihatan, berarti bapak dan ibu harus mengakui dulu bapak dan ibu pernah jadi Tuhan kecil apa enggak. Kalau bapak dan ibu udah meraktekin ilmu RDAE sampai hari ini belum terkabul, nggak mungkin. Kan contohnya kayak Bambang Aco tuh yang berdiri bolak-balik, mukanya desa tapi utangnya kota. Utang lu berapa, cuy? 2,8 miliar. Lunas Tanpa bayar, tanpa nyicil, tanpa jualan. tuh, mukanya desa. Ya kan mukanya desa tuh. Lihat aja coba tatap. Utangnya 2,8, utangnya kota. Iya, maksud saya ibu dan bapak kan hajatnya ringan. Nah, kok belum terkabul? Gue udah meraktekin ilmu RDAE, saat dalam dibalik, sedekah subuh, Jumat barokah, badiah qobliyahnya nggak bolong, bangun jam 00, senyum, mandi pagi, tahajud, udah baca Quran 12 juz, nggak mungkin. Berarti ada ganjelannya satu. Apa tuh ganjelannya? Pernah jadi Tuhan kecil. Nah, gimana cara ngilanginnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Ruang Testimoni. Tempatnya testimoni orang-orang sukses pastinya. Dan tidak banyak basa-basi lagi, mari kita simak video berikut ini. Nama saya Bu Neni. Saya tahu kesini dari kakak saya berhasil, Pak. Padahal belum kesini, Pak Haji. Dia baru praktekin aja. Saya cerita. Kenapa? Deketin. Iya. Jadi saya tahu kesini dari kakak saya, Pak. Padahal kakak saya belum kesini, Pak. Nah, dia bilang ke saya, no, lu mau nggak? Cerita gitu kan. Nih aku lihat di YouTube. Nah, aku sekali dikasih, Pak. Kakak saya dalam kondisi susah, terpuruk ya, Pak ya. Dia bilang yang dia lakukan sama Pak Haji ini keajaiban ada, katanya gitu, Pak, gitu kan. Akhirnya saya lihat YouTube. Terus yang kakak saya bilang saya jalanin, Pak, gitu kan. Saya bisnis, Pak. Saya main di jual beli mall, Pak. Saya alhamdulillah yang saya jalankan ini aset Jual beli ada mall, ada mall Tanah Kelapa Gading. makanan apa? Bukan, mallnya, Pak. Pasar. Jadi Mall. pasar. Jadi ada beberapa yang aset saya jalankan ini, Pak. Setiap pekerjaan saya, Pak, sudah dinotaris selalu gagal. Bukan yang punyanya, yang punya uangnya datang terus, Pak. Saya ada karena saya punya tim, Pak. Tim dari channel, dari pejabat ya, Pak. Selalu gagal, Pak. Cuma saya yakin suatu saat pasti satu saya gol, Pak, gitu kan. Itu aja, Pak. Kalau yang kecil kita dapat ya, Pak ya. Setelah dengar dari kakak saya tertarik, Pak. Kakak saya malah belum pernah ke sini. Nah, saya sudah 4 kali ke 5 kali saya coba. Bu Haji, yuk kita coba di hari biasa. Saya belum bisa ketemu sama Bapak. Setelah saya datang ke sini, Pak, itu ada keajaiban begini, Pak. Yang ngerasain kan saya, Pak ya. Kakak saya kasih tahu, kamu pagi itu ngasih kucing begini, belum ini, Pak, belum kan. Kamu kontreng kata gitu kan kakak saya ini itu, Pak. Kakak saya alhamdulillah, Pak, yang rumah mau disita, yang hutangnya banyak, Pak, dadakan ada, Pak. Pagi-pagi dia kasih makan kucing dengan izin segala macam. Nah, kasih tahu saya, Pak. Nah, saya ngikutin lah. Akhirnya saya kesini sendiri, Pak. Saya nyari-nyari dulu, tanya-tanya ya, Pak ya. Saya jarang lihat YouTube, Pak. Akhirnya saya datang sendiri. Nah, kembali kakak saya kasih tahu, saya bolak-balik ke sini, Pak, gitu kan. Nah, saya begini, Pak, pertanyaan saya. Selama perjalanan saya dalam berbisnis, Pak, kalau yang kecil sih alhamdulillah ya, Pak, sudah dapat. Cuman ini kan saya partai besar semua, Pak. Dan saya yang dijalankan orang real, Pak. Orang petinggi real, orangnya real semua dan barangnya real, Pak. Gitu. Pertanyaan saya, kenapa setiap saya mau ke notaris, setiap pencairan terbalik, Pak? Orang yang nyari yang punya duit, yang saya terbalik, yang mau jual kagak jadi melulu, Pak. Itu yang selalu jadi gagal. Kenapa gagal terus? Nggak ngerti, makanya saya ada apa di diri saya tahajud. Mau saya kasih tahu gak? Saya tahajud tiap malam, sedekah subuh, sedekah Jumat, ya Pak, saya jalankan yang tahu di dalam agama Islam begini-begini, Pak, gitu kan. Udah saya jalankan, Pak. Terus tidak boleh tidur setelah sholat subuh saya jalankan, Pak. Setelah saya kesini, Pak, aset yang lama itu muncul balik lagi, Pak. Saya lagi jual keluarga di Kulkarnain, pasal segala macam lagi urus sama saya, Pak. Nah, saya minta petunjuk dari Bapak, apa yang harus saya lakukan? Ini mau finishing, Pak. Semenjak saya kesini, Pak, alhamdulillah, aset yang dulu saya urus pada balik lagi, Pak. Tim saya itu semua, ini bukan yang kecil, Pak, soalnya, Pak, partai besar semua saya, Pak. Yang saya jual itu mall, tanah-tanah petinggi, Pak, yang nilainya ratusan miliar, Pak. Ini semenjak saya kesini, Pak, ini nggak putus, Pak. Lanjut semua, Pak. Di hari Rabu itu, Pak, saya ngurusin rumah sakit, Pak. Rabu keputusannya, Pak, nilainya sudah keluar, Pak. Saya bilang ke teman saya, Bu Haji Dian, Bu, ini saya sedikit lagi yuk, aku pengen ketemu Pak Haji. Ini pengen aku, kenapa keputusan di Rabu besok pun ada keputusan, Pak. Yang saya urus bukan uang kecil, Pak, ratusan miliar dan orang nyata, Pak. Jadi bukan orang uka-uka lah, nggak punya uang. Saya nggak saya sebutin ya, Pak ya, gitu. Ini orang-orang gede semua, Pak. Jadi pertanyaannya apa? Pertanyaannya, terus harus gimana ya, Pak ya, ini supaya pada cair nih, Pak. Kenapa nggak ikut kayak ibu ini? Ijab kabul kayak Vena Melinda kan hajatnya terkabul semua. Makanya ini saya sedekah aja besok ya. sejuta hari Rabu. Iya, makanya saya bilang, Pak, nanti ibu transfer
kasih Bu Ai. Iya. Nama saya ini, hajat saya ini Bu. Ini gitu. Jadi gini Pak, saya mau tanya, ini kan ada beberapa aset, ada 6 ya Pak ya, yang tidak putus Pak. Jadi masih berjalan Pak. Akhirnya saya malam ini ke sini, semoga bisa ngobrol sama Bapak gitu kan. Satu hajat, satu ijab, satu sedekah. Kebanyakan di Indonesia Iya, makanya saya tanya satu nih. sedekah, 5 hajat. Iya makanya saya tanya Satu ke Bapak. aja, hajatnya yang mana? Justru saya gini Pak, berarti hajat yang saya ambil berarti yang terbesar ya Pak ya, gitu kan gitu. Kenapa nggak hajatnya? Saya kaya raya, tajir Berarti gitu ya Pak ya? Itu Iya, aja. iya. Ya baik Pak. Jangan hajat yang lain. Karena kalau ibu udah kaya raya, pasti ibu Iya. sukses jual ini. Pasti sukses jual ini. Kaya raya aja. Itu. Terus kedua Pak, kayak nih misalnya kan ada yang pakai celana dalam, ada yang makan kucing, ada yang apa. Kalau saya di bisnis untuk seperti apa, jual beli rumah, mau segala macam Pak, tanah gitu, apa yang ingin saya Pak? Sholatnya nggak boleh bolong. Ibu sholatnya bolong. Iya, kalau lagi pergi Pak. Kalau tahajud sih bolongnya seminggu sekali. Saya nggak pernah ngomong tahajud. Iya, Sholatnya pasti. 5 waktu, Iya, nggak pasti, Pak. tepat waktu, nggak bolong. Jangan. Ya Pak, baik Pak. Gitu. Jadi kalau dipanggil sama Allah, hayyalas sholat. Sebelum ajan ibu duduk di sajadah, pakai mukena. Jadi Pakai nanti jalan, Pak. nggak pernah meleset bisnisnya. Kalau ibu sholatnya meleset, ya bisnisnya meleset. dong. Iya Pak, sudah di notaris Pak, ini kebalik. Jadi yang punya uang, orang kan dari Ya kan yang punya sholatnya uang. bolong-bolong. Ya, baik, Sampai Pak. keker. Alat Ya. kelamin boleh bolong, tapi sholat jangan bolong-bolong. Lu ini mah alat kelaminnya bolong, sholatnya juga bolong. Jadi gini Pak, saya dikasih tahu kakak saya. Nah ini gini lu katanya, gini lu pagi-pagi. Jadi mulai sekarang saya ngikutin kakak saya nih Pak, ngasih makan kucing. Subuh-subuh saya udah beli ikan, udah ini itu kan. Nggak apa-apa, yang penting sholatnya jangan bolong. Iya. Lo bolong-bolong. Alat Iya. kelamin boleh bolong, tapi sholat nggak boleh bolong. Jadi Ada Pak, lagi? saya ikut yang Rabu itu. Ijab sedekah patungan dunia fantasi seperti artis Vena Melinda. Vena Melinda dia ngundang anak yatim pribadi, duitnya pribadi, bikin ijab kabul di Dufan. 100% artis Vena Melinda terkabul semua. Itu kan pasien saya Ya, dari tahun 2011. Pertanyaan saya begini Pak. Apa yang harus saya lakukan karena ada beberapa aset, ada 6 ya Pak yang Lu mau sedekah fungsi. dulu, Iya, besok. setelah sedekah itu Pak. Terus apa misalnya gini, saya nanti ke rumah sakit nih, ada yang mau saya cairkan, diapain misalnya di kepret-kepret misalnya gitu Pak. Nggak usah. Nggak usah. Itu aja udah manjur. Ya, sedekah itu sebutkan Iya. kayak melintir apa? Kaya raya, tajir melintir. Oh ya udah itu Hidung aja buat Pak. esrek. Itu aja ya Pak ya. Ya jadi yang lainnya nggak usah, misalnya tanahnya kita apain misalnya. Otomatis. Nggak usah. Nggak usah. Oh baik Pak ya. Yuk, nama. Nama Talwina dari Subang. Saya nggak kerja, nggak mola, tapi kepengen kaya raya, tajir melintir, uang masuk rekening. Kayak gitu. Kayak gitu Pak Kaji. Saya nggak kerja, tapi kepengen kaya raya, tajir melintir, uang masuk rekening. Kayak gitu. Yang udah merangkain bangun jam 00 belum? Udah. Senyum. Udah semua sudah Mandi pagi. udah praktek semua. Tahajud. Udah. Baca Quran 12 juz. Dicicil bayar anunya baca Qurannya dicicil udah 24 juz. Dicicil. Dari jam 00 sampai matahari terbit 12 juz. Enggak, zamannya 15 hari. Nggak bisa. Harus 12 juz dari jam 00 sampai matahari terbit. Tapi Net 10M. saya Pak Haji udah masuk di rekening tuh. Iya, Uangnya. tapi kan recehan. Iya, dapat 997.000. Nggak mau. Gua Udah. maunya 10 miliar. Iya, tapi udah saya ambil semua. Nggak apa-apa. Kerjain lagi. Iya, supaya masuk lagi ya Pak Haji. Ya, tapi mesti 12 juz. 12 itu saya nggak kuat Pak Haji. Kuatlah. Caranya apa? Caranya. Alat kelamin lo diplakban. Nanti lo kuat. Tapi Pak Haji kalau habis sembahyang subuh ya kan saya kan menggawe, nyuci pakaian, masak. Nanti kan- Bisa. Makanya kalau lo mau baca Quran 12 juz, alat kelamin lo diplakban biar nggak napas. Nanti lo kuat. Abdullah dari Madura. Abdullah dari Madula. Madura. Madula. Iya. Apa pertanyaannya Madula? Ini Pak, ini kan saya punya Pak, sales. Saya Sales apa? sales snack itu Pak. Sales apa? Snack. Snack. Ya. Oh, ciki-ciki. Ya. Snack. Kenapa? Kamu sales snack. Iya Pak, ya. Kerja di perusahaan orang. Tidak Pak. Punya sendiri. Punya sendiri. Kamu beli dari Ya. pabrik tawar-tawarin. Ya, Pak. Pertanyaannya apa? Itu Pak. Modalnya habis terus. Kenapa habis? Ya itu Pak, maksudnya ditambah modal habis lagi Pak gitu. Orang yang ditambah modal habis, penyebabnya satu. Kalau sholat ba'diyah qobliyah bolong-bolong. Lu bolong-bolong nggak ba'diyah qobliyah?
sholat ba'diyah qobliyah, 2 sebelum subuh, 2 sebelum duhur, 2 habis duhur, 2 sebelum asar, bolong-bolong nggak? Bolong-bolong, Pak. Hah? Bolong-bolong. Tepuk tangan dong. Nggak boleh bolong. Orang yang sholat ba'diyah qobliyah bolong-bolong, orang yang sholat ba'diyah qobliyah bolong-bolong, kalau dikasih modal habis. Punya motor cicilan, punya rumah cicilan, punya istri cicilan. Istri tapi cerewet, istri tapi cemburuan, istri tapi ndablek, itu namanya istri cicilan. Lu tuh. Ada lagi? Ada. Hah? Cukup. Tutup, cukup. Makin nanya nanti makin kelihatan bolongnya. Apa bos? Pertanyaan apa bos? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yan Pak Haji dari Bandung. Pertanyaan apa Yan? Saya baru kenal sama Pak Haji ini baru seminggu lah. Saya minta ijazah Pak Haji. Kemarin saya udah ngelaksanain segala macam ilmu dari Pak Haji. Alhamdulillah udah saya banyak sekali keajaiban-keajaiban, terus ya ada yang terkabul gitu Pak Haji. Alhamdulillah. Nah sekarang itu yang jadi apa ya? Yang jadi kebanyakan itu di pikiran saya itu jadi emang sih nggak masuk akal ya Pak Haji ya, tapi masuk rekening memang Pak Haji gitu. Tepuk tangan dong. Jadi banyak Nggak masuk logika. Ya nggak masuk logika. Nggak maksudnya masuk gitu, logika. ya, Pak Haji. Tapi masuk rekening. Iya, gitu. Jadi maksudnya saya bersyukur, alhamdulillah karena Allah saya bisa bertemu dengan Pak Haji secara langsung. Terus saya mau minta izin buat ngelaksanain. Terus kemarin saya kan foto ya, anak yang punya hajat itu nggak bisa difoto Pak Haji, nangis terus. Saya langsung ke kamar mandi Pak Haji. Saya foto saya digini-gini. Anak garudet. Tanyain istri saya, langsung Pak Haji, anaknya mau difoto Pak Haji. Tepuk tangan dong. Alhamdulillah. Wow. Nggak apa ya, nggak ada perlawanan sama sekali. Udah beres difoto, dia nangis lagi. Udah, yang penting udah difoto gitu aja Pak Haji. Terus pas itu, saya juga sama punya anugerah juga Pak Haji. Kemarin ada lagi moto yang nagih ke rumah, ada jadi undangan. Saya kan otomatis manusiawi Pak Haji ya, takut ngomong apa gitu. Saya masuk lagi ke kamar mandi Pak Haji, nggak nagih kata saya. Kata saya nggak nagih. Terus saya buka dulu celana saya, kan dilihat ya terbalik kan, belum dibalik dulu Pak Haji. Dibalik dulu, saya balik dulu, masukin. Udah, pokoknya nggak nagih kata saya gitu kan. Udah ke depan lagi, dia malah gini, doain ya supaya lebih banyak lagi orderannya katanya gitu Pak Haji. Ya, alhamdulillah jadi Kebalikannya. Iya, jadi alhamdulillah saya lega gitu Pak Haji. Jadi nggak apa ya. Oh ini memang benar gitu. Bos, Pak Haji. sini bos, lo berdiri di sini. Mansud man. Nggak. Ayo sini. Malu, Pak Haji. Jangan apa-apa. Coba lo merhatiin ilmu sini, diri. Iya. Merhatiin ilmu RDI apa hajat lo ada yang terkabul. Coba. Iya. Kemarin kan sekarang ini saya kan lagi kalau orang Sunda kan mau ini ya, mau sapar Pak Haji. Kalau sapar kan nggak ada yang hajatan ya Pak Haji ya. Kemarin saya itu memang kan dikejar-kejar sama ya yang itulah ke rumah memang terus saya ngomong seperti ini. Pokoknya setiap saya naik motor atau naik kendaraan di jalan itu saya nggak berpikir apa-apa Pak Haji. Mikirnya itu pokoknya saya pasti karena Allah saya dapat uang 10 miliar gitu aja tuh Pak Haji. Terus saya teh. Yeah. Nah, terus pas pas jadi kemarin itu pas saya di rumah kan nanyain kan kalau jadwal itu 3 bulan 4 bulan udah masuk Pak Haji, ini mau sapar gimana ya kata istri saya, pokoknya pasti ada. Baru saja ngomong gitu orderan masuk Pak Haji langsung, besoknya moto 2 hari lagi Pak Haji langsung disuruh moto. Terus ada yang ngedadak juga ya kemarin, katanya kok bisa kemarin kan nggak bisa ngedadak katanya, kemarin alhamdulillah bisa ngedadak Pak Haji. Jadi memang udah apa ya, udah terasa sama saya Pak Haji, keajaiban itu Pak Haji, seperti itu Pak Haji. Coba lo merhatiin ilmu RDI apa yang bikin elunya berubah. Contohnya orang mau difoto anak kecil nangis, lo merhatiin apa? Oh, iya. Lo di acara event Iya. tadi ada orang yang punya nagih, Iya. lo berbalik ngelakuin apa, hasilnya apa coba? Jadi- yang lo udah perhatiin apa? Iya. Mansudman. Jadi waktu kemarin itu pas kemarin ya hari Minggu ya, anaknya itu dari pagi sampai siang itu pas saya datang itu nangis, anak sunatan itu. Terus kata mamanya gini, maaf ya anaknya katanya rudet katanya gitu kan kalau orang Sunda. Oh iya nggak apa-apa. Tapi saya tahu, oh ini saya harus ke kamar mandi dulu kata saya, langsung ke Ibu Hajat. Bu Hajat saya mau ikut ke kamar mandi katanya. Oh ya boleh silakan katanya. Saya langsung ke kamar mandi. Saya ini apa? Lemas alat kelamin. Langsung. Pokoknya anaknya nggak rudet kata saya. Pokoknya anaknya soleh. Pokoknya anaknya mau difoto kata saya. Terus saya sampai 9 kali kata Pak Haji 9 kali. Keluar dari sana langsung anaknya itu
saya pegang, langsung mau Pak Haji, langsung naik ke pelaminan, duduk, mau difoto, mau dipose segala macam. Alhamdulillah sampai dapat Pak Haji. Tepuk tangan dong. Alhamdulillah. Nah, terus juga ya itulah. Ya. Takutnya nonton Pak Haji. Ya. Terus pas datang, kata istri saya, mau kemana? Saya izin mau sholat dulu, kata saya. Oh iya, katanya. Alhamdulillah ada kamar Pak Haji. Udah wudhu, udah segala macam sholat, ngedoa, udah itu saya ingat. Lihat ini, cara dalam belum dibalik, kata saya. Oh, balik dulu, kata saya. Udah dibalikin dulu. Sambil si kamar itu nggak ada pintunya sebetulnya, tapi saya cepet-cepet aja Pak Haji masukin, balikin 2 kali, saya berdua kali. Udah, takutnya dia juga sama gitu kan. Kita Pak Haji, ya, takutnya pasien Pak Haji juga gitu kan. Udah. Saya pas keluar, langsung dianya pertama nge-WA dulu Pak Haji. Alhamdulillah ya sekarang ramai lagi acaranya. Terus pas mau pulang, ya saya doain supaya lebih banyak lagi orderannya, katanya gitu Pak Haji. Kebalikannya. Iya. Tepuk tangan dong. Pak Haji. Wow. Kemarin udah beli centong Pak Haji, alhamdulillah. Gimana tuh centong? Ya gitu, kata Pak Haji kan, saya suka lihat Pak Haji kan di Pak Haji Marco ya. Istri saya suka senyum-senyum sendiri. Kalau saya di kamar kan, kemarin ada uang, alhamdulillah saya di rumah itu nggak pegang uang sama sekali Pak Haji. Kemarin nggak pegang. Saya gini, uang datang kata saya gitu kan, tapi belum datang centongnya Pak Haji. Terus saya doa terus, mertua saya langsung, ini buat jajan katanya, langsung dikasih Pak Haji. Otomatis? Aslinya saya langsung dikasih sama mertua saya, langsung dikasih Pak Haji. Alhamdulillah. Tepuk tangan dong. Luar biasa. Nah udah itu, si uangnya itu terus centongin lagi sama saya terus gitu. Alhamdulillah kemarin ya cair lah, alhamdulillah dari vendor-vendor, alhamdulillah banyak itu Pak Haji. Ya seperti itu Pak Haji. Oke, terima kasih banyak ya. Iya. Tepuk tangan dong. Sekali lagi. Testimoni. Iya, makasih. Yo, bos, pertanyaan apa tadi? Ulangi lagi. Oke Pak Haji, ini kan kita udah lakukan semuanya Pak Haji, yang Pak Haji ajarkan sudah kita lakukan. Ya. Celana dalam dibalik, ya, singlet dibalik, sholat apa semua sudah dilakukan. Cuma hasilnya tuh masih lemot gitu Pak Haji. Kayak lama. Maksudnya gimana? Hasilnya itu belum kelihatan gitu Pak Haji. Kalau kita udah meraktekin ilmu RDAE, hasilnya belum kelihatan, berarti Bapak dan Ibu harus mengakui dulu Bapak dan Ibu pernah jadi Tuhan kecil apa enggak. Kalau Bapak dan Ibu udah meraktekin ilmu RDAE sampai hari ini belum terkabul, nggak mungkin. Kan contohnya kayak Bambang Aco tuh yang berdiri bolak-balik, mukanya desa tapi utangnya kota. Utangnya berapa cuy? 2,8 miliar. Lunas Lunas tanpa bayar, tanpa nyicil, tanpa jual aset. tuh, mukanya desa. Ya kan mukanya desa tuh, lihat aja coba tatap. Utangnya 2,8, utangnya kota. Iya, maksud saya ibu dan bapak kan hajatnya ringan. Nah, kok belum terkabul Ji? Gue udah meraktekin ilmu RDAE, saat dalam dibalik, sedekah subuh, Jumat barokah, badiah qobliyahnya nggak bolong, bangun jam 00, senyum, mandi pagi, tahajud, udah baca Quran 12 juz, nggak mungkin. Berarti ada ganjelannya satu. Apa tuh ganjelannya? Pernah jadi Tuhan kecil. Nah, gimana cara ngilanginnya? Bapak harus telanjang bulat. Boleh di kamar nggak enak Ji, kan isinya gue tidur ada anak-anak. Ya udah telanjang bulat di tempat kamar mandi. Bapak mengakui, ampuni saya Allah, ampuni saya pernah jadi Tuhan kecil. Saya pernah ngucap begini ke istri saya, kalau lu nggak gue kawinin sampai hari ini lu nggak bakal nikah. Itu nggak boleh. Kalau gue nggak kasih lu gaji bulanan, lu mampus. Nggak boleh. Apalah bahasanya. Jadi lu cuma ngakuin dulu bos. Apa lu bikin dari Tuhan kecil? Iya. Kemarin udah coba Pak Haji. Kemarin udah coba. Coba. Istriin udah kayak gitu. Boleh. Telanjang dulu dalam kamar. Minta ampun kepada Allah. Nah itu udah kita lakukan. Kemudian cepat realisasinya Pak Haji. Boleh. Pertanyaan apa lagi? Ini anak nih Pak Haji. Anak saya yang paling besar kan dia ditinggal suaminya. Artinya punya anak satu, punya cucu satu Pak Haji. Sekarang dia mau ke Australia katanya, mau cari kerja ke Australia. Siapa? Anak saya yang Pertanyaannya? bagaimana menurut Pak Haji, bisa nggak dia itu ke Australia itu? Bisa Pak. Karena Tuhan selalu jawabnya iya. Saya mau ke Australia, iya. Kayak Pak Hengki kan anaknya ke Australia. Tapi gua nggak punya duit. Lah, kok jadi komen ya karena punya duit? Janganlah bos. Kalau Bapak percaya, pakai ilmu kearifan lokal aja, disuwuk. Istrinya Bapak remes, pegang kulitnya anak. Berangkat ke Australia. Nanti berangkat bos. Ini kan pemimpin di negeri ini nggak mau ngomong aja. Kalau dia dulu kecil pernah disuwuk sama ibunya, sama neneknya, harusnya dia ngomong. Oh iya, gue dulu pernah disuwuk sama mak gue.
Gitu. Ini kan ilmu kearifan lokal, Bos. Di Sumuk, nanti duitnya ada aja. Ada lagi? Oke Pak Haji, makasih Pak Haji. Oke, Bos sebelahnya. Pertanyaannya apa, Bos? Sebelahnya. Assalamualaikum warahmatullahi Nama? Nama saya Rustiono Pak Haji. Ya, Pertama-tama mungkin saya mohon waktu untuk testimoni Pak Haji. boleh. Ini kali saya keempat datang ke sini, tapi hajat kecil saya alhamdulillah setelah saya menjalankan ilmu-ilmu yang Pak Haji beri terkabul Pak Haji. Ya, Cuma memang itu hajat kecil ya. Jadi saya memang masih tetap mempunyai hajat yang besar yang memang masih saya jalankan. testimoni apa yang terkabul? Gini Pak Haji, kemarin kan saya punya hutang yang cukup banyak ya. Dan memang Bos meraktikin ilmu RDI apa yang terkabul? saya bangun jam 00 Pak Haji. Terus, Sholat, senyum, terus, kemudian sholat, terus, baca Al-Quran. terus. Dan saya mempraktekkan yang jalan terbalik itu Pak Haji. Hasilnya apa? Jadi saya sudah sekitar 4 tahunan yang lalu mempunyai hutang yang banyak yang saya cicil, tapi masih bisa saya cicil. Tapi ada hutang-hutang yang memang tidak bisa saya cicil dan itu mengejar-ngejar saya. Ya. Totalnya sih nggak banyak, sekitar 50-100 jutaan. Jadi Bapak meraktikin ilmu RDI yang terkabul apa coba? Tiba-tiba kemarin ada kawan saya yang menawari uang. Oke. Dan dia sementara dia bayarkan utang saya Ya. yang berat-berat itu. Ya. Plus dia menawarkan kerjasama untuk saya kan punya bisnis catering yang dikelola oleh istri saya ya. Ya. Jadi dia menawarkan modal yang tidak terbatas lah saat ini untuk membesarkan catering yang sedang saya jalankan ini. Jadi Bapak meraktekin bangun jam 00. Ya. Senyum. Ya. Mandi pagi. Ya. Tahajud. Ya. Baca Quran. Betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya? Pertanyaannya, saya mau ikut sedekah ekstrim yang 1 juta itu Pak Haji. Boleh. Nanti kasih ke Bu Ai Sri Hartati ya. Iya. Bu, nama saya ini. Iya. Saya ikut sedekah ekstrim 1 juta ke Dufan. Ini hajat saya. Iya. Mutihin muka saya. Kan muka lu gosong. Saya punya anugerahnya, punya hutang 2,1 M. Jaminannya apa? Jaminannya itu sertifikat tanah, karena dulunya pernah di insuran, jadi ditagih-tagih sama nasabah Boleh. Lo tinggalnya di mana? di Serang. Di Serang. Iya. Ya udah. Kalau lo sempat paksain, besok lo bisa ijab kabul di Dufan nggak? Paling saya nitipin aja Pak. Oh, nitip aja. Ya udah lo japri WhatsApp-nya. Iya. Kasih buai ya. Iya. Oke, ada lagi? Terus saya pengen istri saya kembali. Kemana istri lo? Istri saya ngusir saya. Ngusir? Iya. Kenapa diusir? Ya aset saya diambilin, rumah, tanah, emas semuanya diambilin. Jadi Gampang lah bos. Kalau lo setuju, lo nya diusir berarti udah gak tinggal di rumah. enggak, kontrak sekarang. Sekarang kontrak. Kontrak. Harapan lo istri lo balik lagi ke lo. Betul, Anak lo balik lagi ke lo. betul. Anak lo berapa? 3, Istri lo? baru 1. Oh iya iya. Gampang lah bos. Mulai hari ini, mulai besok pagi, kalau istri lo pengen balik, bisa gak lo jangan pakai celana dalam laki-laki, lo pakai celana dalam perempuan, dibalik, nanti istri lo balik lagi ke lo. Yang baru. Yang baru, yang bekas ada gak celana dalam istri lo? Punya. Nah, lo mesti dilacak dulu pakai anjing herder. Cari di semua jemuran. Ya ada pakai celana dalamnya perempuan yang baru. Yang baru, Lo siap. pakai balik, nanti bini lo pasti balik. Siap. Pasti, dia gatel alat kelaminnya. Dari lo pasti. Ada lagi? Saya minta ijazah untuk melakukan apa yang utarakan sama Pak Haji untuk dipraktekkan. Pastilah, apalagi lo udah ijab, ikut ijab kabul di Dufan. Mbak Vena Melinda terkabul. Amin. Vena Melinda kan hajatnya banyak. Amin. Pasti, apalagi hajat lo cuma 1. Iya. Bisa bos. Amin. Lo ikut kasih ke buaya ya, hajatnya ya. Nanti- Nama istri Binti, nama kamu Bin. Iya. Nama anak lo sebutin ya. Iya. Ada lagi? Terakhir, karena pabrik ini sudah dilimpahkan ke saya, jadi dianggapnya utang 1 M. Gitu. Gimana caranya untuk tidak ditagih-tagih lagi? Atau- Gampang. Ya, Lo gosok muka lo pakai celana dalam 99 bisa gak? bisa. Bawa tidur sama bangun tidur. Bisa. Jadi orang nggak bakal keingetan lo, diingetin celana dalam lo. Jadi lo lupa. Siap. Bisa? Bisa. Oke, jalanin ya. Nanti transfer aja langsung. Iya ditransfer. Iya. Ditransfer bisa? Bisa. Oke, nanti lo bukti transfernya kasih ke Bu Ai ya. Siap. Sri Hartati ya. Siap. Nanti hajatnya kirim ke dia ya. Siap. Oke, Hajatnya siap. 1 apa 2, Pak Haji?
Satu aja. Siap. Kaya raya tajir melintir. Kalau lu udah kaya raya tajir melintir, pasti istri lu ngejar lu. Begitu. Percuma lu ngejar-ngejar kalau lu masih bokeh. Muka ceper, badan kurus, hidungnya belang, nggak mungkin lah bos. Jidat jenong. Siap. Kaya raya tajir melintir. Bu Ai, hajat saya cuma satu. Kaya raya tajir melintir. Itu aja. Oke. Nanti istri lu pasti ngejar lu, Amin. anak lu ngejar. Amin. Amin. Jangan bilang istri saya kembali. Jangan. Buat apa? Nanti balik juga berantem juga orang lu nggak pegang uang. Iya. Kaya raya, Siap. minimal lo pakai Robicon. Amin. Itu. Nanti istri lu suruh megangin ban serepnya. Sama Linda, Pak. pertanyaan apa, Lin? Saya punya usaha 3, Pak. Usahanya apa aja? Restoran, pengadaan seragam, Astra, sama penyewaan baju-baju pengantin, beskap. Restoran, pengadaan seragam. Nah, yang 2 ini vakum, Pak. Restorannya udah nggak jalan. Jadi yang tinggal 1 yang jalan, yang penyewaan baju-baju pengantin sama beskap. Itu kebanyakan. Pertanyaannya Ibu apa ke kebanyakan saya? orang nanya klien, cuman nggak pada deal. Orang pengen Banyak yang nanya aja, minta harga, tapi dealnya enggak gitu. dealnya enggak. Colek dong. Biar Ibu omongannya laku jadi duit. Jadi kan dia nanya by Instagram, Pak Haji. Colek dong ke Jadi HP lo. Ke nama-namanya Instagram lo. nama-namanya dicatat semua. Iya, terus lo colek. Ngebel lagi. Kayak ini aja nih tamu-tamu pada datang. Kan gue colek di YouTube, colek gue YouTube. Ini pada datang. Sampai YouTube-nya bersin-bersin. Asik. Nggak apa-apa YouTube bersin. Yang penting kan tamu banyak. Colek aja, colek. Kalau restoran mau buka lagi gimana, Pak? Depannya restoran, lo siram rendaman cahaya dalam, cawik-cawik tiap hari. Nanti ada aja orang punya duit, titipin modal ke lo. 1 M, 1,5 M. Oh, udah buka. Kan belum ada, tempatnya kemarin kan ngontrak, Pak, udah habis. Jadi tutup. Depan rumah lo aja. Oh, iya udah, sudah di. Tiap hari. Ah. Nanti ada orang nyasar, nitipin modal ke lo. Amin. Udah duitnya lo umpetin, lo kabur. Ada lagi? Sudah, Pak. Ya, sebelahnya. Cara ngatasin krisis sosial, Pak Ji. Namanya siapa? Ali. Ali. Iya. Pertanyaannya apa, Ali? Cara mengatasi krisis sosial, Pak Ji. Jadi Mengatasi krisis sosial. Iya. Gue kan agak belum nih SD Impres. Krisis sosial kayak gimana nih, Li? Contohnya. tahun 2019 kita kan nyalek, Pak Ji, ya. Apa? Kita nyalek di 2019. Iya, 2019 kemarin. Nyalek. Iya. Partai apa? Bulan bintang, Pak Ji. Partai Bulan Bintang. Iya. Pantesan pala lo kayak bintang. Nah, saat itu mungkin ada sedikit banyaknya ada orang-orang yang mulai cemburu gitu, Pak Ji. Orang lain cemburu sama lo. Gitu. Apa yang dicemburuin dari si botak? Nggak tahu lah ya kalau masalah itu. Cuman dari situ mulai banyak asud-asud lah. Menghasut. Iya. Menghasut lo. Iya, jadi sekarang kita dikucilkan gitu di. Sekarang dikecilin. Iya. Dikucilkan. Iya. Alasannya apa dikucilkan kamu, Bos? Karena 1 jelek, Bisa jadi. 2 botak, Betul. 3 kayak tuyul. Iya. Yang keempatnya mungkin terlalu pintar, Pak Ji. Terlalu pinter. Sekarang pertanyaannya apa, Li? Cara mengatasinya, Pak Ji, biar Orang yang pakai celana dalamnya dibalik tidak akan kena jolim. Orang yang pakai celana dalam dibalik nggak akan kena fitnah. Orang yang pakai celana dalam dibalik nggak bakal kena hipnotis. Orang yang pakai celana dalam dibalik nggak akan kena santet. Lalu tinggal dibalik aja celana dalam lo. Nanti semuanya gugur tanpa lo lawan. Ada lagi? satu lagi, Pak Ji, buat ini supplier. Kita kan di pasar ya. Di pasar. Dagang apa? Kentang, Pak Ji. Dagang kentang, ngecer atau punya kios atau punya toko di pasar. Kita ada lapak di induk ya. Kemarin ada di Jatake. Pasar induk mana? Jatake, Tanah Tinggi, sama di Caringin, Bandung, Pak Ji. Terus? Tapi nggak ada supplier satupun sekarang. Biasanya kan dari Dieng kita datang. Oh, lo dagang kentang, tapi supplier dari dia nggak mau ngirim ke lo. Ya. Gimana caranya biar lo dikirim sama supplier? Ya. Gampang. Paksain gosok muka lo pakai celana dalam lo. 99 mau tidur, 99 bangun tidur. Bisa? Bisa. Gosok. Iya. Nanti orang pada ngirim kentang ke lo. Iya.
Nanti lo tinggal milih kentang yang ada rambutnya apa kentang yang botak. Nah, gitu. Pasti botak, Pak Haji. Pasti botak. Ayo. Terkabul ya, saya Umar ya. Nama Ahmadi dari Pekalongan, Pak. Nama Ahmadi dari Pekalongan. pertanyaannya apa Ahmadi? Punya keluhan lambung dan darah tinggi sama Orang yang sakit lambung obatnya buah kelapa yang masih mentil, namanya cengkir atau pelupuk atau apa. Ambil 3, 5, 7 ganjil, dimasak, air rebusannya diminum, 9 hari sembuh. Saraf penjepit, asam urat, kolesterol, bla bla bla. Obatnya 1, bangun jam 00, mandi jam 00, nanti penyakitnya sembuh. sekalian saya mau berubah nasib. Kalau mau merubah nasib, rubah dulu muka lo, biar si nasib mujur nggak salah alamat. Karena muka lo Pengen utang. Utang. kan kalau lo bangun jam 00 senyum, mandi pagi, tahajud, baca Quran, kan otomatis dapat 10 miliar. Utang lo berapa? Amin. Utang lu berapa? Amin. 500. 500. 500 juta. Bangun jam 00, senyum, mandi pagi, tahajud, baca Quran 12 juz, kan dapat 10 miliar. Lu bayar utang 500 juta, 9 miliar 500 balikin ke gue. Ada lagi? Kalau kita kan di pasar nih, kita jualan kentang nih, tonase kita mungkin semalam di atas. Kentang. Iya, kentang. Oh, kalau kentang, rendaman saya dalam Bapak dicawik-cawik di depan dagangan kentang. Iya, soalnya kan Di lapaknya Bapak. Iya, soalnya Bisa? kan, bisa. Biar Bapak nanti nggak diambil pesaingnya. Lapaknya Bapak kan digelar pakai karung. Iya. Bawahnya karung bisa gak ada celana dalam Bapak. Jadi kalau pedagang sebelah mau ngambil pembelinya, nggak bakal nyampe. Celana dalamnya Bapak dibalik. Oh iya. Terus celana dalamnya Bapak yang dipakai sekarang dibalik. Dibalik. Kepala Bapak tetap begitu karena botak. Bisa dibalik. Iya. Bisa. Tapi ini urusannya kan Pak Haji, masalah kita juga ada persaingan dari suppliernya Pak Haji gitu. Bos, kalau pakai celana dalam dibalik, tidak ada yang bisa ngalahin lo. Jadi lo walaupun suppliernya tetap milik kamu, nggak milih yang lain. Begitu. Oke? Sip? Oke. Ibu apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama? Hidayati dari Lombok. Pertanyaannya apa Lombok? Terkabul ya bos. Ganteng. Pertanyaannya apa? Kita datang ke sini bawa 1 juta apa? Hijab, maksudnya ini kita banyak utang lah Pak Haji. Itu yang pertama. Gimana caranya utangnya lunas? Siap. Ibu banyak utang maksudnya bagaimana? Iya banyak utang karena kita. Utangnya berapa total? Iya utang anak termasuk sama saya kurang lebih 2 M-an gitu. Pak Jaminannya Haji. apa? Jaminannya sertifikat rumah. Kemudian gaji semua kita gade ke bank. SK. G. Jadi pertanyaannya? Ya kita cari solusi untuk pelunasan itu gimana caranya? Kalau ibu meraktekin ilmu RDI bangun jam 00, senyum mandi pagi tahajud bisa gak? Siap. Ya coba kerjain dulu. Baca Quran 12 juz bisa gak? Pak Haji saya enggak bisa ngaji. Karena saya dari Kristen masuk Islam enggak bisa ngaji. Oh yaudah nggak usah ngaji. Bangun jam 00, senyum mandi pagi, tahajud aja. Oh siap. Bisa? Siap. Harus jam 00 ya? Siap. Oke. Nama? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sundari dari Kemayoran Pak Haji. Pertanyaannya apa? Udah 8 kali kesini dari hampir 2 bulan yang lalu. Pertanyaan apa? Itu Pak Haji, saya kan ada anugerah 2M. Terus susah banget ya Allah Pak Haji buat dapetin uang segitu sampai aset saya 1 udah kelewat. Pertanyaannya apa? Pengen bisa ngelunasin utang cepet sama itu Pak Haji, sama apa? Nggak bisa utang dilunasin cepat. Orang yang punya utang sama juga kayak orang bunting. Orang bunting kalau belum 9 bulan bisa gak lahiran? Enggak lah, baru 3 bulan. Udah lu jalanin dulu ilmunya RDI, nanti otomatis. Udah apa? Baca Quran 12 juz gak? Enggak, apa yang bolong-bolong. Ya insya Allah jalanin sekuat dulu. tenaga Pak Haji, sekuat tenaga. Kalau bapak dan ibu memang utangnya lama bener, coba besok ikut ijab kabul di dunia fantasi seperti artis Vena Melinda. Udah yang nobar saya udah Pak Haji. Yang Nobar besok. Iya nanti ikut lagi. Ada lagi? Sama itu Pak Haji, kan ada rumah deket saya itu mau dikontrakin. Padahal saya udah duluan ngomong sama orang itu kan, pengen ngontrak di situ di depan biar bisa usahakan Pak Haji. Ternyata udah keduluan orang, udah di DP-in. Terus saya bilang sama ibunya, aduh kata gitu ibu, saya lupa. Kata ibu gimana? Saya kan udah bilang, katanya bapaknya lagi ke Jawa. Saya bilang gitu, gimana ya Pak Haji supaya bisa ini ke saya gitu. Kuncinya supaya itu jadi milik lo. Iya. Saat dalam lo dibolak-balik aja sehari 9 kali.
Nanti kalau nggak jadi buka warung, kegiatannya bolak-balik ke mana? Jangan dong Pak Haji. Apa dicabik-cabik itu Pak Haji? Soalnya tiap hari lewat depan rumahnya. Udah lo bolak-balik celana dalamnya 9 kali, pakai, copot lagi, pakai lagi, balik lagi, copot lagi. Nanti pindah ke lu kontrakannya jadi milik lu. Dianya orang yang kontrak undurkan diri. Oh gitu. Iya Pak Haji. 9 kali. Iya tiap hari. Tiap hari. Copot lagi, pakai lagi. Satu hari berapa kali Pak Haji? Sehari 9 kali. Oh 9 kali. Yang hari bolak-baliknya 9 kali bolak-balik. Bisa? Bisa. Oke, Ibu. Ya udah makasih banyak Pak Haji. Yo, Assalamualaikum sebelahnya. warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nama. Ica dari Kendal. Pertanyaannya. Saat ini saya sedang berada di bawah sekali. Nggak dengar gue kurang kencang. Saat ini saya berada di kondisi yang paling bawah. Untuk usaha juga saya baru istilahnya kolab, nggak ada usaha. Sementara ekonominya paling bawah. Iya. Gampang kan, kamu baru ketemu gue kan. Praktekin aja nanti naik otomatis. Saya sudah praktek sudah mulai dari kemarin. Kemudian saya kesininya juga usaha saya kan udah nggak ada. Kemudian tempat usaha saya juga kontrak ya. Sementara dagangan juga sudah habis, saya juga udah dikejar uang kontrakan Pak Haji. Mbak, besok 100% orang yang datang ke RDAY kayak lu semua. Bener, gue nggak bohong, termasuk Pak Bambang Anco nih yang tadi. Waktu kemari kelilit utang 2,8, sekarang enggak. Sementara saya juga nggak punya Lu kegiatan. praktekin dulu. Iya betul. Nanti enggak. Makanya saya nekat datang ke sini tuh ya kepengen ketemu Pak Haji, kepengen udah ketemu. keterangan. Kemudian saya modal ke sini juga bonek Pak Haji, harus bondo nekat. Modal saya ke sini juga bondo nekat. Ya nanti pulangin nekat lagi pakai tronton. Jadi titipin di banser. Iya. Pertanyaan apa? Pulangnya gimana? Pertanyaan apa? Ya saya pengen hutangnya juga cepat lunas karena saya juga punya hutang banyak. Sempat saya juga mau pengen Praktekin dulu, bangun jam 00. Alhamdulillah kemarin Senyum, mandi pagi, tahajud, baca Qurannya 12 juz. belum sampai 12. Nggak boleh, mesti 12. Iya. Ada Iya, lagi? Pak Haji. Udah itu aja. Yo, sebelah. Nama Wiwin, saya dari Kebonjeruk, Jakarta. Wiwit, Kebon Jeruk. Pertanyaan apa, Wit? Ya, saya udah 1,5 bulan melaksanakan ilmu RDAY. Alhamdulillah Pak Haji, PO saya udah banyak, terus juga udah lancar. Pertanyaannya saya pengen sedekah ekstrim biar ada PO yang gede, terus sama dapat modal Pak Haji. Besok Ya. acara di Dufan 1 juta. Ya. Boleh. Taruh WhatsApp Dapri ke Bu Ai ya. Iya. Sri Hartati ya. Ada lagi? Terus sama ibu saya kan sakit, datang nih. Ibu sakit. mana? Di belakang. Sini maju. Sakit apa? Maju. Sakit Bisa nggak ini, jalan? sakit perut, Kalau Pak nggak Haji. bisa nanti didongkrak pakai dongkrak buaya. Sakit apa? Sakit perut Pak Haji. Sakit perut. Udah berapa lama? Sama kaki. Sama kaki sama pinggang. Kata dokter sakit apa? Kalau kata dokter sih asam urat sama mama. Oke. Kalau ibu mau sembuh, obatnya cuma satu. Mandi jam 00. Umur ibu berapa? 80 hari. Mandi jam 00. Boleh air panas, boleh air hangat. Bisa gak? Susah. Harus bisa. Kalau ibu mandi jam 00, nanti umur ibu minimal sampai 100 tahun. Mau gak umur sampai 100 tahun? Nggak mau? Mau nggak? Apa mau umurnya sampai 81 aja? Jangan. Jangan. 100 tahun aja. Mau. Mau ya? Mau. 100 tahun. Gimana caranya? Kalau malam ibu nongkrong di diskotik ya. Gembira. Enggak lah. Pokoknya mandi jam 00, mandi jam 00, mandi jam 00. Nanti penyakitnya sehat, sembuh, ibunya kuat. Harapan saya, semoga siapa saja yang telah menonton video ini jadi terinspirasi, dan saya doakan semoga semua hajat Bapak Ibu semuanya bisa cepat terkabul, dan saya doakan Ibu Bapak semuanya bisa secepatnya datang ke RDAY dan bertemu dengan Pak Haji dan anak-anak yatim tentunya. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.